pada pagi hari ini, mari kita bersama belajar akan satu lagu, yaitu Come Long Expect Jesus.
Terima kasih, selamat mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh datang memenuhi panggilannya dalam peribadahan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita mengambil waktu teduh. Kita akan menyalakan lilin dalam minggu Advent yang kedua. Adalah Abraham, dia berusia 75 tahun dan menikah dengan Sarah. Hidup mereka baik-baik saja selama bertahun-tahun. Mereka telah menikah lama, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Dan Allah datang kepada Abraham di usia tuanya dan berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ya, Allah meminta terlalu banyak dari Abraham. Namun Allah menjanjikan kepada Abraham lebih banyak lagi. Allah menjanjikan keturunan, menjanjikan berkat dan perlindungan dalam perjalanannya. Allah meminta banyak dan menjanjikan banyak, dan Abraham memiliki iman. Ketika Abraham memulai perjalanannya, dia menaruh percayanya hanya kepada Allah, dan Allah memberinya damai. Damai yang memenuhi hati Abraham ketika dia melakukan perjalanannya ke tempat yang tidak dia kenal, berbahaya dan sulit. Damai yang sama itulah yang diberikan Allah kepada kita hari ini, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti dan tidak kita ketahui. Allah meminta banyak, tetapi Dia menjanjikan jauh lebih banyak. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam pujian. Angkatlah matamu dalam pengharapan.
dan angkatlah tanganmu dalam pemujaan. Karena Tuhan telah datang mendekat kepada kita dan tinggal bersama dengan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita mengangkat suara kita, tinggikan nama Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Bersama dengan paduan suara Zion, kita pujikan Come Long Expected Jesus.
Mazmur nomor 85 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dunia tempat kita tinggal adalah tidak aman, penuh dengan penderitaan. Akan tetapi ketika kita percaya dan kita berserah hanya kepada Tuhan, damai itu akan diberikan kepada kita, mengalir dalam setiap hati kita tanpa henti. Yesus berimu damai. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kembali untuk berdiri. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita masih sering kali melakukan pelanggaran dosa dan sering kali mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Allah Maha Kasih, sepanjang tahun kami hanya mengejar harta dan kekuasaan, namun justru Engkau datang dalam segala kelemahan. Sepanjang waktu kami selalu mendambakan hal-hal material, sedangkan Engkau sendiri menawarkan sesuatu yang kekal abadi. Melalui karya Tuhan Yesus yang datang kepada kami dalam segala kepenuhan kebenaran dan anugerah, ampunilah kami, sembuhkan kami, perbaharuilah kami. Kemudian bukakanlah bibir kami, sehingga kami dapat menyanyikan pujian-Mu bersama dengan para malaikat. Dan bentuklah hidup kami, sehingga kami dapat mengalami kasih-Mu yang mengubahkan. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan-Nya, dengarkanlah berita pengampunan yang terambil dari Mazmur nomor 85, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga.
Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Dan bersama kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang menolong kita sepanjang kehidupan kita selama 1 minggu ke depan, yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita bersama membacakannya. 1, 2, 3. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, di mana Minggu Advent yang kedua itu bermakna damai. Dialah damai sejahtera yang merobohkan tembok pemisah. Dialah damai kita. Mari kita kembali mengangkat suara kita memujikan. Dialah damai. Serahkanlah beban kita semua kepada Tuhan, karena Dialah damai kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama untuk persiapan Natal GKT Hosana. Ada tanggal 10 akan ada Natal Hosana Kantata, tanggal 17 akan ada Natal Gabungan Pemuda Remaja seluruh GKT Wilayah 2, tanggal 18 akan ada Natal Anak, dan tanggal 25 kita bersama merayakan Natal Umum. Kemudian yang kedua, mari bersama kita juga menyerahkan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita terus doakan pemerintah yang memimpin, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam memimpin. Mari bersama dengan membuka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan berbagai hal mengenai yang pertama untuk Natal di tempat kami GKT Hosana. Kami mau berdoa Tuhan untuk Natal yang akan diadakan pada tanggal 10 nanti, Hosana Kantata, tanggal 17 akan ada Natal Gabungan Pemuda Wilayah 2 Surabaya, Mojokerto, dan sekitarnya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk tanggal 18 Natal Anak dan 25 Natal Umum. Kami mau menyerahkan segala persiapan yang dilakukan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap panitia yang sudah terbentuk Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesehatian satu dengan yang lainnya untuk boleh sama-sama merancangkan yang terbaik. Dan boleh menjalaninya juga sebagai pelayanan di hadapan Tuhan. Boleh menjadikan berkat bagi orang-orang yang akan mengikuti Natal ini. Kami berdoa juga menyerahkan segala kebutuhan yang diperlukan, biarlah Tuhan yang mencukupkan sesuai waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami rindu Tuhan melalui Natal ini tidak menjadi sebuah rutinitas saja, tetapi menjadi sebuah berkat tersendiri bagi diri kami Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah banyak tantangan dan kesulitan Tuhan, bencana alam di berbagai tempat. Kami mau berdoa secara khusus untuk pemerintah yang ada, baik itu dari pusat hingga daerah. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan dalam segala apapun yang mereka lakukan, tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Tuhan yang menolong, Kau yang memberikan kekuatan, hikmat dan juga bijaksana bagi setiap mereka. Sehingga kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami boleh semakin maju dan senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan mendengar, Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan saja. Ajarkan kami terus untuk berharap kepadamu, karena kami percaya Engkaulah damai bagi diri kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius Setiawan. Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Kristus, Shalom. Bersyukur kalau pagi ini kembali saya boleh melayani Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan tentunya ya, ini adalah minggu pertama bulan Desember dan suasana Natal
sudah kita rasakan di sekitar kita, ya termasuk di gedung gereja ini. Karena itu, ya mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut Natal, bukan hanya ya sebuah keramaian dan sebagainya, tapi sesuai dengan tema kita pagi ini, kita membuka hati kita ya untuk menyambut datangnya Juru Selamat dunia. Ya, temanya adalah Natal di hati yang rindu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati akan firman-Mu yang sebentar kami akan bacakan dan kami akan renungkan bersama. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar dia boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus dan benar, dan persiapkanlah hati jemaat Tuhan bagaikan tanah-tanah yang subur, yang siap menerima taburan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-35, kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 21, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 22. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 2 ayat 21, saya akan bacakan. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan, ya kita tadi disebutkan memasuki minggu-minggu Advent, ya di mana kita mempersiapkan hari Natal, dan tentunya kita tahu, ya hari Natal bukan sekedar hari besar Kristiani yang tiap tahun harus kita rayakan. Ya, mengapa kita sampai hari ini merayakan Natal? Sebetulnya kita ingin mengingat kembali kasih Allah yang besar. Kita mensyukuri anugerah Allah yang besar. Dalam arti kita orang-orang berdosa ya telah diselamatkan. Bahkan kita orang-orang berdosa mendapatkan hidup yang kekal oleh karena Sang Mesias, Juru Selamat dunia, datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan dengan dirinya sendiri,
pengorbanannya di atas kayu salib, dia mendamaikan kita dengan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita adalah Natal di hati yang rindu. Ya, dan kita melihat ya di dalam bacaan kita memang tidak sampai selesai, paling tidak ada 2 orang ya yang diyakini sudah lanjut usia, yaitu Simeon dan Hana, yang memang merindukan penghiburan bagi Israel. Yang nanti kita lihat apa yang dimaksudkan dengan penghiburan bagi Israel. Ya, dan mereka ada di bait Allah, dan pada saat mereka ada di bait Allah, mereka bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat yang baru dilahirkan. Ya, nah saudara, keluarga Yesus adalah keluarga yang taat. Dan kalau kita ingat, ya mungkin slide-nya bisa diikuti, keluarga yang taat, mungkin bisa di-enter sekali, biasanya nanti ini saya dibuatkan ya, nanti akan ada kotak muncul, di-enter sekali coba. Ya, keluarga Yesus adalah keluarga yang taat. Ya, Yusuf dan Maria dikenal sebagai orang yang taat dalam konteks sebagai orang yang percaya kepada Allah, yang bersandar kepada Alkitab. Dan Alkitab mereka sama dengan Alkitab Yesus, yaitu Perjanjian Lama. Dan kehidupan mereka memang boleh dikatakan dituntun, diterangi oleh Taurat. Ya, kitab Taurat atau Perjanjian Lama untuk mereka bisa memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Yusuf dikatakan seorang yang tulus hatinya. Seorang yang tulus hatinya, seorang yang takut akan Tuhan. Kita tentu tahu pada saat kabar tentang Maria mengandung, ya, kemudian didengar oleh Yusuf. Dikatakan Yusuf yang tulus hati dan takut akan Tuhan ini hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Mengapa Yusuf melakukan itu? Saudara, karena Yusuf sebagai calon suami, ya walaupun mereka sudah bertunangan, sudah ada ikatan yang pasti, tinggal melangkah pada pernikahan, ya dia ketahuan bahwa Maria hamil. Nah, dalam tradisi Yahudi, maka Yusuf sebenarnya berhak menuntut Maria. Dia bisa membawa perkara ini ke pengadilan agama, dan Maria mungkin akan dilempari batu. Oleh karena apa? Paling tidak dalam pikiran umum Maria telah berzina karena dia telah hamil, dan jelas hamil bukan oleh karena Yusuf. Tapi Yusuf seorang yang tulus hati, takut akan Tuhan. Dia tidak mau membuat masalah menjadi besar. Lalu dikatakan dia akan menceraikan diam-diam. Nah, menceraikan diam-diam ini bukan berarti langsung bye-bye selesai, tidak. Tapi memanggil 2 tua-tua Yahudi, dan di hadapan tua-tua Yahudi mereka menyatakan memutuskan hubungan, dan Yusuf tidak menuntut apa-apa. Dan inilah yang dikatakan sikap Yusuf yang tulus. Dia mengasihi, menghargai Maria, dan dia melepaskan Maria. Tapi saudara, sebelum ya hal ini terjadi dengan lebih serius lagi, malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Yesus yang memang dianugerahkan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, sehingga Yusuf tidak jadi melakukan ya tindakan ya berkaitan dengan tentunya ya Maria yang mengandung oleh karena Roh Kudus. Nah, Maria juga seorang yang taat kepada Allah. Ya, kalau kita lihat puji-pujian Maria, ya di sana dia katakan ya pada saat malaikat ya menemui Maria, ya waktu itu malaikat memberitahukan bahwa dia akan mengandung. Maria sendiri bertanya-tanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami, dalam arti belum resmi masuk ke dalam jenjang pernikahan. Ya, malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke dalam kamu dan kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Maria masih bingung-bingung dengan hal seperti ini, tapi dia sebagai seorang yang taat kepada Allah, apa yang dia katakan di dalam Lukas 2, dia katakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun resiko, hal yang harus dia pikul, dia alami. Rasa malu dan segala yang mungkin bisa dia alami.
Dia katakan bahwa semuanya itu tidak penting karena apa? Aku adalah hamba Tuhan dan aku harus taat pada perintah Tuhan. Sehingga mereka adalah keluarga yang taat dan keluarga yang memang sungguh-sungguh mengikut semua ajaran dan perintah Taurat dengan baik. Seperti yang tadi disebutkan, setelah 8 hari sesuai dengan perintah dalam hukum Taurat, Yesus disunat. Setelah disunat 40 hari, Yesus harus dikuduskan bersama-sama dengan Maria. Ya, aturannya adalah wanita yang melahirkan anak laki-laki, ya, dan anak laki-laki pertama ini akan menjadi milik Allah, dan mereka harus datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban pentahiran atau menguduskan anak ini, anak sulung ini menjadi sebagai milik Allah. Dan karena mereka bukan orang kaya, mereka hanya mempersembahkan sepasang merpati. Kita lihat bagaimana mereka menunjukkan ketaatannya di dalam melaksanakan semua perintah Allah. Dan kita ingat juga Yesus pada saat dia mulai pelayanan. Yohanes Pembaptis di sana membaptiskan banyak orang. Lalu Yesus juga datang kepada Yohanes Pembaptis minta dibaptis. Yohanes waktu itu mengatakan, bukan kamu yang harus dibaptis, tapi aku yang harus dibaptis oleh kamu. Tapi Yesus berkata, biarlah kita melakukan semuanya ini sesuai atau seturut dengan kehendak dan ketetapan Bapa di surga. Dalam arti apa? Dia berusaha untuk melaksanakan semua perintah yang memang harus dilaksanakan sebagai seorang yang percaya kepada Allah sebagai seorang Yahudi. Nah, saudara, saat mereka datang ke bait Allah untuk pentahiran dan memberikan korban sepasang merpati, mereka bertemu dengan 2 orang yang saya sebutkan tadi, Simeon dan Hana. Tapi kita hanya akan membahas tentang pertemuannya dengan Simeon saja. Pertama, saudara, siapa Simeon? Alkitab mencatat Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Dalam Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26. Slide-nya tolong bisa dilanjutkan. Jadi dia adalah orang yang benar dan saleh. Ya, dan dia boleh dikatakan menjadi sebuah contoh teladan seorang yang memang menunjukkan kualitas hidup rohani yang baik. Ya, siapakah Simeon? Tadi kita sudah baca. Dia disebut seorang yang benar dan saleh. Nah, mengapa disebut sebagai seorang yang benar? Berarti dia hidup benar di hadapan Allah, melaksanakan semua perintah Allah dengan baik, dengan benar, dan kemudian dia wujud nyatakan perintah Allah itu untuk berelasi dengan sesama. Jadi memiliki relasi yang benar dengan sesama berdasarkan firman Allah. Jadi dia seorang benar, dia tahu firman Allah, dan kemudian dia membangun hidup dan relasinya dengan sesama berdasarkan firman Allah. Ya, menjadi contoh buat kita. Apakah kita juga bisa dikatakan seorang yang benar? Dalam arti kita punya relasi yang benar dan baik dengan sesama kita. Relasi yang memang tentunya membangun kehidupan bersama. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kedua, dikatakan Simeon adalah seorang yang saleh. Nah, saleh ini karena apa? Dia punya relasi yang baik dengan Allah. Dan itu juga ditunjukkan bagaimana dia sering ada di bait Allah untuk belajar Taurat, untuk berdoa. Sehingga dengan demikian dia punya relasi yang baik, yang dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kita orang percaya hari ini? Sudahkah kita punya relasi yang baik dengan Allah? Dan kita wujud nyatakan relasi kita yang baik dengan Allah itu dengan relasi kepada sesama dengan baik juga. Kadang saya mendengar saudara, ya, orang berkata, nggak peduli orang salah paham sama saya. Nggak peduli orang mungkin marah dengan saya. Yang penting hubungan saya dengan Allah baik. Ya, memang kalau hubungan dengan Allah baik itu betul. Dalam arti kita perlu punya hubungan dengan Allah yang baik. Tapi saudara, hidup kita ini bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Nggak bisa kita berkata, yang penting saya dengan Allah baik, soal dengan sesama, soal dengan orang lain,
ada kesalahpahaman, ada perselisihan dan sebagainya, nggak peduli atau nggak apa. Tidak. Justru di sini kita melihat bagaimana kualitas hidup Simeon yang punya relasi yang baik dengan Allah, dan karena relasi baik dengan Allah, dia punya relasi yang baik dengan sesama, sehingga dia disebut sebagai orang yang benar dan saleh. Dan kemudian dikatakan dia adalah orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, apa maksudnya menantikan penghiburan bagi Israel? Tentu kita tahu di dalam diskusi yang lebih lanjut nanti, dikatakan bahwa dia merindukan datangnya Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel. Umat Israel saat itu dijajah ya oleh kekaisaran Roma, dan mereka semua punya pengharapan bahwa suatu kali akan datang juru selamat. Ya, juru selamat dalam bahasa Aramaik ya, itu Masiah, atau diterjemahkan dalam Yunani Mesias. Artinya yang diurapi Allah untuk melepaskan mereka dari kuasa penjajah, atau di dalam bahasa Yunaninya Kristos. Ya, Kristos itu sama dengan Mesias, artinya yaitu yang diurapi Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi dia menantikan penghiburan yang akan menyelamatkan umat manusia. Tapi saudara, pengharapan Simeon berbeda dengan pengharapan orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang lain mengharapkan Mesias datang, tapi Mesias secara politis yang akan melepaskan mereka dari tangan penjajah. Tapi Simeon jelas pengharapannya, yaitu Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan akibat hukuman dosa tersebut. Dan saudara, dikatakan luar biasa Simeon. Karena apa? Roh Kudus secara khusus telah menyatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Ya, Roh Kudus menyatakan dia atau Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan ini adalah sebuah janji yang tentunya diharapkan, dirindukan oleh Simeon. Sehingga dia dikatakan mungkin setiap hari, walaupun setiap hari ini bukan berarti Senin sampai Minggu ada di bait Allah, tapi dia sering ada di bait Allah menantikan penggenapan janji Allah tersebut. Sehingga suatu kali hari penggenapan itu terjadi. Yang kedua, saudara, Simeon memuji Allah. Lukas 2 ayat 27 sampai 32. Dia memuji Allah karena apa? Dia bertemu dengan Yesus yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Sehingga pada saat bertemu dengan Mesias yang dijanjikan, dia memuji Allah. Apa yang dia katakan? Ya, dikatakan saat tiba di bait Allah, Simeon kemudian menyambut Yesus dan Yusuf dan Maria yang datang. Saudara, tentunya ya, bukan hanya Yusuf dan Maria dengan Yesus saja yang datang ke bait Allah untuk menyerahkan anaknya atau melakukan korban pentahiran. Karena tentunya setiap saat pergi dan datang ada banyak keluarga-keluarga yang juga melakukan tentunya peraturan Taurat yang sama. Datang ke bait Allah mempersembahkan korban untuk apa? Pentahiran. Ya, suami istri yang baru melahirkan anak maupun juga untuk anaknya. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, Simeon bisa melihat Yesus yang datang yang masih kecil, yang mungkin baru usia 40 hari atau 1 bulan sesuai dengan aturan hukum Taurat saat itu untuk penyucian atau pentahiran. Bayi yang masih kecil ini yang belum tahu apa-apa, Simeon tahu bahwa ini adalah Mesias. Sehingga dikatakan dia segera menyambut dengan sukacita Yesus yang datang ke bait Allah. Dan bukan hanya menyambutnya, dia mengangkat, menatang, ya, seperti membawa ke atas, mempersembahkan kepada Allah. Dan kemudian dia memuji Allah, bersyukur bahwa dia sudah melihat Mesias yang dilahirkan tersebut. Dan hal yang luar biasa adalah responnya saat dia mengatakan, "Ya Bapa, aku siap meninggalkan dunia ini dalam damai sejahtera."
Ya, siap meninggalkan dunia ini dalam damai sejahtera. Apa sebabnya? Karena dia telah melihat penggenapan janji Allah. Ya, dia siap pergi meninggalkan dunia ini dalam damai sejahtera. Ya, banyak yang mengatakan karena dia menanti-nantikan datangnya penghiburan bagi Israel. Ya, dan kemudian saat bertemu dia katakan dia siap pergi. Berarti dia sudah cukup lama menantikan. Dan memang walaupun tidak disebutkan berapa usia Simeon, tapi dikatakan bahwa dia sudah lanjut usia. Ya, sehingga pada saat dia melihat penggenapan janji Allah ini, dia katakan, aku siap pergi meninggalkan dunia ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Bagaimana dengan kita orang percaya hari ini? Ya, kita tentunya juga telah mendapatkan janji Mesias itu bagi kita orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 dengan tegas mengatakan bahwa apa? Bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudahkah kita punya keyakinan yang kokoh dalam kebenaran Injil dan kasih karunia Allah ini? Sehingga kita, kapanpun Tuhan memanggil kita, kita sudah siap sedia. Simeon bukan hanya siap untuk semuanya itu, bahkan dia bersyukur dan memuji Allah. Karena apa? Kehadiran juru selamat, kehadiran Kristus atau Mesias ini bukan hanya untuk dia pribadi, bukan hanya untuk bangsanya saja, tapi dengan jelas dia katakan ini adalah keselamatan bagi seluruh bangsa, bagi segala bangsa. Sehingga dia melihat bahwa karunia Allah, Yesus yang dianugerahkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, ini adalah anugerah keselamatan bagi semua orang. Dan itu dia membuat bersyukur. Karena apa? Pada masa itu banyak orang Yahudi yang masih merasa bahwa mereka adalah bangsa yang khusus, bangsa pilihan Allah, anugerah Allah hanya untuk mereka. Tapi sejak awal Yesus lahir sudah ditegaskan, ya, mulai dari apa? Siapa yang menyambut kedatangan Yesus? Ada gembala, orang Yahudi itu gembala. Ya, ada orang Majus yang diyakini orang Babilonia. Sehingga memang yang menyambut kelahiran Yesus adalah berbagai bangsa. Dan di sini juga ditegaskan pada saat Yesus ada di bait Allah, Simeon katakan bahwa dia memuji Allah karena Yesus adalah keselamatan bagi segala bangsa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita juga bersyukur karena hari ini kita juga termasuk di dalamnya untuk memperoleh keselamatan yang dari Allah itu. Yang ketiga dan yang terakhir, Simeon bernubuat. Ya, Lukas 2 ayat 33 sampai 35. Dia bernubuat. Nah, Saudara, Simeon bukan imam. Dia bukan nabi. Ya, Alkitab tidak mencatat dia seorang imam, dia seorang nabi. Tapi kalau mau dikatakan dia adalah orang biasa, tidak disebutkan jabatannya, bukan anggota Sanhedrin, bukan orang penting. Tapi disebutkan hanya dia adalah orang yang menanti-nantikan penghiburan bagi Israel. Dia seorang yang benar dan saleh, memiliki kehidupan yang baik, yang benar. Tapi saudara, yang luar biasa adalah sekalipun Simeon bukan orang yang terpenting, orang yang terpandang secara rohani atau mempunyai jabatan khusus, yang luar biasa adalah anugerah Allah bagi Simeon. Ya, Roh Kudus dicurahkan kepada Simeon. Sehingga apa? Sehingga Simeon bisa bernubuat. Saudara, Allah berkenan memakai siapa saja. Hamba-hambanya, orang-orang yang mau setia kepadanya, orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya, orang-orang yang mau memiliki kehidupan yang saleh, dan mereka akan Tuhan pakai untuk bisa apa? Menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kita supaya kita pun juga menjadi orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan dengan hadirnya juru selamat. Bahkan kita setia menunjukkan hidup yang berkenan kepada Allah, sehingga dia juga memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudara, Simeon bernubuat bahwa Yesus akan menjadi perbantahan. Ya, dan memang kita lihat kelahiran Yesus dan kemudian saat Yesus mulai pelayanan,
Ya, banyak yang berselisih, banyak yang tidak menerima pengajaran Yesus. Mereka tahu apa yang disampaikan oleh Yesus benar, tapi sebagai tua-tua Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak bisa menerimanya. Mereka melihat banyak orang yang mengikut Yesus sehingga mereka juga khawatir kalau pengikut mereka menjadi semakin kurang dan sebagainya. Mereka tidak lagi bicara soal kebenaran, tapi mereka lebih banyak bicara soal tradisi dan sebagainya. Banyak perbantahan, banyak perselisihan. Ya, banyak hal-hal yang terjadi sejak kelahiran Yesus atau kepelayanan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Saudara, dan bukan itu saja, Simeon menubuatkan bahwa apa? Yesus akan mati menjadi juru selamat manusia. Yesus akan mati untuk keselamatan manusia. Dia katakan sebuah pedang akan menembus. Dalam arti dia akan mati. Karena apa? Menjadi perbantahan dan akhirnya dia akan mati dengan pedang. Walaupun tentu kita tahu kematian Yesus karena dia disalibkan. Tapi menjelang kematiannya dia ditusuk oleh tombak. Sehingga apa yang disampaikan oleh Simeon merupakan sebuah nubuatan bahwa Yesus akan mati demi keselamatan manusia. Kita tahu saudara bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Oleh karena dosa kita harus menghadapi penghukuman Allah. Harus mengalami kebinasaan kekal. Kita semua harus bertanggung jawab atas semua dosa dan perbuatan kita. Dan dengan usaha kita melakukan apa yang baik benar. Bahkan dengan hukum Taurat sekalipun kita tidak mampu memenuhi semua tuntutan yang ada. Tapi Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi kita sehingga dia mengutus Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia untuk berkorban bagi kita. Dia mau mati di atas kayu salib menanggung dosa. Bukan dosanya sendiri, tapi dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Dia rela menanggung hukuman, menggantikan saudara dan saya. Supaya kita dibebaskan dari hukuman kekal, dari kebinasaan kekal. Dan melalui salib Kristus, kita memperoleh keselamatan. Saudara, pengorbanan Kristus sangat luar biasa dan begitu besar. Merupakan wujud nyata dari kasih Allah yang besar bagi kita umat manusia. Nanti kita akan bersama-sama mengingat pengorbanan Kristus itu. Melalui perjamuan kudus yang telah disiapkan di depan kita. Kita akan menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus yang disengsarakan bagi manusia berdosa. Kita akan menerima anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menghapus dan menyucikan dosa manusia. Supaya apa? Saudara dan saya dikuduskan untuk berkenan menghadap kepada Allah, memperoleh keselamatan kekal. Saudara, ini adalah anugerah Allah yang terbesar bagi kita orang percaya. Mari saudara kita tata hati dan hidup kita. Mari pada saat mengawali bulan Desember ini, bulan Natal di mana kita akan mensyukuri anugerah Allah yang terbesar. Mari kita siapkan bukan hanya dengan otak kita, pikiran kita, tapi mari kita juga siapkan dengan hati kita, membuka hati kita untuk menerima teguran dari Allah, peringatan dari Allah, perintah dari Allah, sehingga kita juga boleh menjadi orang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Agar ya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat. Dengan segenap hati kami, dengan kerinduan hati kami yang terdalam. Sebagaimana kami telah belajar dari Simeon yang menanti-nantikan penghiburan bagi Israel, yang menanti-nantikan Mesias, Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia. Tolong kami Tuhan, kami boleh mewujud nyatakan hidup yang demikian. Sehingga Natal tahun ini boleh kami sambut. Bahkan kami rayakan dengan segala ucapan syukur kami. Bahkan dengan hati kami yang tulus dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menolong dan menguatkan setiap kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita berkesempatan untuk memberikan persembahan. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama dalam bulan Desember. Kita akan bersama memberikan persepuluhan kita di kotak yang telah disediakan di depan. Jemaat dihimbau untuk membawa persepuluhan ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan dimohon juga di amplop persembahan harap dicantumkan nama, inisial atau kode. Dan di amplop juga akan dituliskan jenis persembahan yang akan diberikan. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, kantong biru dalam persembahan yang akan kita berikan akan kita salurkan sebagai bantuan bagi korban gempa di wilayah Cianjur. Mari bersama kita memuji Tuhan, Hai Bethlehem negeri kecil. bait yang ketiga.
Bersama kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih Tuhan, kesempatan pagi ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, dan juga kami menyerahkan persembahan yang ada ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang pakai untuk boleh memperluas kerajaan-Mu secara khusus di GKT Hosana. Berikan juga hikmat bagi setiap pengurus dan juga majelis yang mengelolanya. Tuhan yang senantiasa menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami sehingga kami boleh juga menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bersama kita akan mengikuti sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Cornelius. Baptisannya di bawah sana ya. Iya, kalau gitu saya turun dulu. Iya. Mungkin dikasih kursi itu satu. Kasih, bersyukur kalau Tuhan tetap kasih kesempatan saya melayani dan menjadi berkat di tengah-tengah keterbatasan saya. Dan sekali lagi berterima kasih juga ya untuk pelayanan yang sudah dipercayakan pada saya pada pagi hari ini. Saya akan melaksanakan baptisan anak. Pertama untuk anak Glenn Dawson Hagianto. Kami undang maju ke depan bersama dengan kedua orang tuanya, Bapak Fandi Kristanto Hagianto dan Ibu Elinda Yulia Hermanto. Saya undang maju ke depan. Kedua, untuk
anak Hoglu Afisa Janet bersama kedua orang tuanya Putra Hartono dan Putri Teresia Stuti. Mungkin yang pertama di kanan, yang kedua agak di tengah. Kemudian ketiga, anak Michael Angelo Suhanjaya dengan orang tuanya So Yong Sin dan Ervina Hartono. Bisa di sebelah kiri saya persilakan. Ya, baik, saya akan bacakan terlebih dahulu berkaitan dengan perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang kekasih, Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya dan termasuk juga kepada anak-anak mereka. Tuhan sendiri dalam firman-Nya mengatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu." Bahkan Tuhan Yesus telah berfirman, "Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, dan janganlah menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Biarlah anak-anak ini datang kepadaku, dan janganlah menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Oleh sebab itu, berdasarkan perjanjian Allah tersebut, saat ini kita datang membawa anak-anak untuk dibaptiskan agar mereka mendapat anugerah Tuhan, dan kita berdoa agar mereka kelak menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami menyadari bahwa dosa telah mengikat kami, bahkan juga anak-anak kami. Demikian juga karya keselamatan Allah berlaku bagi kami dan anak-anak kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, saat ini kami membawa anak-anak ini untuk dibaptiskan, dan kami mohon kiranya Engkau menuntun hidup mereka, agar sejak masa kanak-kanak ini, mereka boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolong para orang tua mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan memimpin mereka, anak-anak ini, dalam pengenalan akan Kristus, baik melalui firman-Mu maupun melalui keteladanan hidup mereka sehari-hari, agar anak-anak ini dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang saya sampaikan kepada orang tua anak-anak yang akan dibaptiskan ini. Saudara-saudari yang kami kasihi, saudara-saudari membawa anak-anak ini untuk dibaptiskan, dikuduskan, dan masuk dalam persatuan gereja Tuhan. Sekarang berdasarkan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudara-saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Kedua, apakah saudara-saudari bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani yang baik, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan nyata, sehingga anak ini sejak kecil mereka mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan kehidupannya? Ketiga, berjanjikah saudara-saudari untuk mengajar anak-anak ini mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka, dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian sekolah minggu, sampai kelak mereka dapat mengerti baptisannya, dan mereka dapat memberikan diri untuk disidi. Kepada Bapak Ibu Fandi
dan Elinda, bagaimana jawabmu? Ya, kami bersedia. Kepada Bapak Ibu Putra Hartono dan Putri Teresia Stuti, bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya, bersedia, dan berjanji. Kepada Bapak Ibu So Yong Sin dan Ervina Hartono, bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudara, mereka telah menyatakan percaya dan berjanji. Saat ini saya akan melaksanakan baptisan buat mereka. Mohon Bapak Gembala bisa membantu saya. Glenn Dawson Agianto, aku membaptiskan kamu dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Huklu Afisa Janet, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Michael Angelo Suhandaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara kita memohonkan berkat bagi ketiga pasang orang tua yang anak-anaknya hari ini dibaptiskan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya persilahkan majelis untuk bisa menyampaikan surat baptis kepada kedua orang tua. Tetap berdiri menghadap ke jemaat. Saya undang jemaat berdiri menyambut ketiga anak ini sebagai bagian dari tubuh Kristus dan menjadi hari depan dari gereja ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita beri aplaus buat mereka sebagai dukungan kita. Terima kasih. Saya persilahkan jemaat duduk kembali dan juga saudara-saudara untuk duduk kembali. Sekarang kita akan melaksanakan baptisan dewasa untuk satu saudara kita, yaitu saudara Irwanto Wijaya. Saya undang bisa maju ke depan, berdiri di depan saya. Irwanto Wijaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan saudara menerima baptisan, berarti saudara telah melaksanakan firman Allah. Karena baptisan berarti pertama tanda pertobatan. Sebelum Yohanes membaptis orang-orang yang datang kepadanya, ia menjelaskan bahwa ia membaptis sebagai tanda pertobatan.
Kedua baptisan adalah tanda percaya. Markus 16 ayat 16 mencatat, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi baptisan adalah salah satu perwujudan iman kita atas karya keselamatan Kristus. Baptisan ketiga adalah tanda ketaatan. Baptisan adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Dengan saudara menerima baptisan berarti saudara mentaati perintah Kristus. Dan keempat, baptisan adalah suatu kesaksian. Dengan saudara menerima baptisan, saudara telah menyatakan iman saudara di hadapan Allah dan jemaatnya, bahwa saudara telah mati, dikuburkan dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan kini memiliki hidup yang baru dan menjadi milik Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami ingin melaksanakan perintah-Mu yang kudus, agar ya Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan dalam melewati kehidupan yang baru. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena kasih-Mu yang demikian besar telah Kau nyatakan kepada kami dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal kepada kami. Pada saat ini pada saat kami masih ada di dalam dosa, jauh daripada Allah, Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami untuk mendengarkan Injil dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kami beroleh pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Bahkan kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saat ini kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati upacara baptisan kudus ini. Kuduskanlah dan berkatilah mereka yang saat ini berdiri di hadapan-Mu, di mana melalui baptisan ini mereka hendak menyatakan pengakuan iman mereka kepada Yesus di depan jemaat-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah imannya, bimbinglah dia agar dia dapat bertambah-tambah dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh di dalam iman dan maju dalam kerohanian, sehingga dia dapat ikut ambil bagian di dalam pelayanan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia seumur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan berkenaan dengan baptisan yang demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang kepada saudara yang akan dibaptiskan, saudara yang kami kasihi, saudara telah terpanggil untuk menjadi anak Allah. Saat ini saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya untuk menerima baptisan agar tergabung dalam keluarga Allah melalui GKT Hosana ini. Oleh karena itu, berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudara-saudara. Sekarang dengarkanlah beberapa pertanyaan dan juga pernyataan tekad saudara nantinya. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Halik langit, bumi, dan segala isinya, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang-orang berdosa,
bahwa saudara berdosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita dan saudara benar-benar sudah bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saudara, yang melaluinya saudara memperoleh pengampunan dosa. Ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan, berbakti kepadanya, membaca firman Allah, merenungkan Alkitab, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya dan setia kepada Kristus. Keempat, apakah saudara bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, memberikan persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas demi kemajuan gerejanya. Saudara Irwanto Wijaya, bagaimana jawabmu? Ya, saya bersedia dan percaya. Baik, Allah yang baik kiranya mengaruniakan anugerahnya dan memberkati niat hati saudara di dalam Yesus Kristus. Saat ini saya akan melaksanakan baptisan bagi saudara Irwanto Wijaya. Silakan berduduk. Saudara Irwanto Wijaya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memohonkan berkat bagi saudara Irwanto Wijaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya persilakan majelis memberikan surat baptis untuk saudara Irwanto Wijaya. Saya undang jemaat berdiri menyambut saudara Irwanto Wijaya sebagai bagian dari anggota Kristus di gereja ini. Doakanlah dia supaya dia bertumbuh dalam imannya, di dalam pelayanan, sehingga boleh bersama-sama dengan saudara semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Terakhir, belum terakhir ya, masih ada CD dan atestasi masuk. Saya akan melaksanakan CD untuk Deveni Jennifer Sanjaya Margatan. Ada, saya undang maju ke depan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Dia yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya adalah Dia yang dahulu semasa kanak-kanak telah dibaptiskan, dan sekarang setelah dewasa dan mengikuti katekisasi, Dia telah dengan jelas memahami makna baptisannya. Kalau dulu baptisan adalah kehendak orang tua mereka, orang tuanya, maka saat ini dia dengan penuh kesadaran mau mengakui iman kepercayaannya dan menerima baptisan tersebut di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, dan mohon agar baptisannya diteguhkan agar dia dapat tergabung dalam keanggotaan keluarga Allah di gereja ini. Sekarang saya menghendaki pernyataan dan tekad saudari yang akan diteguhkan saat ini. Saudari yang saya kasihi, pada masa kanak-kanak saudari dibawa oleh orang tua saudari untuk menerima baptisan. Sekarang saudari telah dewasa, telah mendengar firman Tuhan, dan saudari
tergerak untuk menjadi umat-Nya yang kudus dan bersedia bergabung menjadi anggota Gereja Kristus Tuhan Hosana dan memikul tanggung jawab sebagai anggota gereja dengan segala hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudari percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Halik langit, bumi, dan segala isinya, dan saudari percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, apakah saudari percaya bahwa saudari dari mulanya adalah orang berdosa, bahwa saudari berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudari menderita? Dan apakah saudari benar-benar telah bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang melaluinya saudari memperoleh pengampunan dosa? Ketiga, apakah saudari bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan, berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan Alkitab, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya dan setia kepada Kristus? Keempat, apakah saudari bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan beribadah, memberikan persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati mendukung dalam doa untuk semua aktivitas demi kemajuan gereja? Saudari Devini Jennifer Sanjaya Margatan, bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya dan bersedia. Kiranya Tuhan mengaruniakan anugerah-Nya dan memberkati niat hati saudari di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menaikkan pujian dan syukur kami oleh karena pemeliharaanmu, maka saat ini Dia yang dahulunya telah menerima baptisan kanak-kanak dapat diteguhkan sebagai umat Allah yang kudus dan menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus di gereja ini. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya, Engkau melimpahkan kasih-Mu kepadanya, menyempurnakan karya-Mu yang telah bertumbuh di dalam hatinya, dan teguhkanlah imannya agar dia dapat maju dalam kerohanian serta dapat melayani Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bertutup. Saudari Devini Jennifer Sanjaya Margatan, saya meneguhkan baptisanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saya persilahkan majelis untuk memberikan surat sidi. Dan saya undang jemaat untuk berdiri menyambut anak-anak yang dulu, saudari kita yang dulu dibaptiskan kanak-kanak, sekarang telah dewasa. Tuhan memberkati. Saya persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Terakhir, upacara atestasi masuk, ya, atau ya diterima sebagai jemaat di tempat ini. Saya persilahkan untuk dua saudari, Heni Setiawati dan Tanti Sutresno, maju ke depan dan silakan berdiri di depan saya. Ini apa, Heni ya? Ya, silakan. Tanti sebelah sini.
saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudari, kedua saudari yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya ini, dahulu adalah anggota gereja lain. Sekarang mereka telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota jemaat kita dan ingin diteguhkan sebagai anggota jemaat di tempat ini. Oleh sebab itu, mereka sekali lagi akan menyatakan iman kepercayaan serta tekadnya untuk mentaati janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tujukan kepada dua saudari yang akan diteguhkan. Saudari-saudari yang kami kasihi, saudari dahulu pernah menjadi anggota jemaat lain, secara terbuka telah mengakui iman kepercayaan saudari di hadapan Tuhan dan jemaatnya, serta bersedia untuk setia mengikut dan melayani Tuhan. Sekarang saudari menyatakan keinginan untuk bisa bergabung masuk dalam persekutuan jemaat kami berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan jemaatnya. Saya menghendaki pernyataan tekad saudari sebagai berikut. Pertama, apakah saudari percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dan apakah saudari percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi dasar dan pedoman hidup kita? Kedua, apakah saudari bersedia mempersembahkan waktu, tenaga, dan kemampuan saudari untuk bersama-sama melayani dan memuliakan Tuhan melalui gereja ini? Ketiga, apakah saudari bersedia bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat kami bersehati, mendukung, mengembangkan, dan bersama-sama melayani di dalam gereja ini? Saudari Heni Setiawati, bagaimana jawabmu? Ya, saya bersedia. Saudari Tanti Sutrisno, bagaimana jawabmu? Saya bersedia. Ya, kedua sudah menyatakan bersedia. Dan saat ini saya akan mendoakan mereka untuk masuk ya menjadi bagian dari Gereja Kristus Tuhan Jemaat Hosana ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya persilahkan ya memberikan surat atestasi kepada dua saudara. Saya undang jemaat berdiri menyambut dua saudari yang bergabung menjadi bagian dari tubuh Kristus melalui jemaat kita di tempat ini. Doakanlah mereka supaya mereka bertumbuh dan dikuatkan bersama-sama dengan kita tempat ini, bahkan dengan sehati melayani Tuhan. Terima kasih, silakan jemaat duduk dan kedua saudara boleh duduk kembali. Saya akan menyampaikan beberapa warta pada minggu ini. Yang pertama,
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cornelius Setiawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua, pada hari Rabu tanggal 7 Desember pukul 18.30 akan diadakan webinar melalui Zoom live on live yang akan disampaikan oleh Pendeta Bambang Wijanto. Mari bersama kita mengikutinya. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember jam 5 sore akan diadakan Natal gabungan seluruh wilayah 2 GKT dan akan disampaikan oleh Pendeta Amos Winarto. Mari setiap kita pemuda-pemudi kita ikut di dalam acara Natal ini. Selanjutnya, Komisi Anak GKT Hosana juga akan mengadakan Natal pada tanggal 18 Desember pukul 8.45 di Graha Hosana lantai 3, mengundang setiap anak-anak, mungkin ajak keponakan saudara kita untuk datang menghadiri Natal Komisi Anak ini. Warta selanjutnya akan dilangsungkan acara pemberkatan nikah pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 12 di GKT Hosana. Mohon jemaat untuk terus mendukung di dalam doa, dan apabila jemaat berkeberatan atas pemberkatan nikah ini, jemaat dapat menyurat kepada majelis gereja. Berikut adalah kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 17 nanti. Sekian warta yang bisa sampaikan untuk minggu ini, dan pada kesempatan pagi ini juga kita bersyukur kita akan mendengarkan sebuah kesaksian mengenai kambium yang akan disampaikan oleh Saudari Karisa. Kepada Saudari Karisa dipersilakan. Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian. Perkenalkan, nama saya Karisa Felina Setiadi dan di sini biasa dipanggil Karisa. Dan saya adalah sekretaris dari pengurus Komisi Remaja. Saya mengikuti pemuritan kambium sejak awal tahun ini dalam kelompok pemuritan khusus remaja yang dipimpin oleh Lause Cindy. Dan hari ini saya akan membagikan mengenai pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan selama menjalani proses pemuritan kambium ini. Ketika saya pertama kali diajak untuk ikut program pemuritan ini, saya memiliki banyak sekali keraguan. Saya adalah orang yang cukup malas dan merasa bahwa saya tidak memiliki komitmen yang cukup kuat untuk dapat menyelesaikan program ini hingga tuntas. Namun akhirnya, melalui orang-orang di sekitar saya, Tuhan mendorong saya untuk tetap memberanikan diri ikut serta dalam kesempatan mengikuti pemuritan ini. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan tersebut. Ada berbagai macam perubahan yang saya alami sebelum dan sesudah saya mengikuti program kambium. Salah satunya adalah mengenai jadwal saat teduh saya. Dulu saya memang tidak bisa bersaat teduh secara rutin, tapi setelah mengikuti pemuritan kambium, saya diproses dan terus didorong untuk melakukan disiplin bersaat teduh setiap hari, hingga akhirnya saya bisa melakukan saat teduh secara rutin. Tapi sebenarnya, untuk apa sih sebenarnya saat teduh yang rutin dan disiplin rohani? Di dalam pemuritan, kita tidak hanya belajar sebatas mengenai disiplin waktu teduh, pendalaman Alkitab, atau memahami kebenaran-kebenaran baru. Hal-hal tersebut memang sangat penting, tetapi dalam pemuritan ini kita belajar mengenai hal-hal yang lebih dalam daripada itu. Kita belajar dan berproses untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita diproses untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi Dia, dan rindu untuk semakin mengenal dan melayani Dia. Menurut saya, pemuritan ini berbicara soal relasi kita dengan Tuhan. Relasi tidak bisa dipraktekkan dalam satu arah saja, tapi tentu saja dengan dua arah. Relasi itu bisa dikatakan sebagai relasi jika ada dua sumber yang menyampaikan pendapatnya satu sama lain.
Sebagai manusia yang diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan, kita memang bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi di saat yang sama, kita juga harus mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya meminta, dan meminta, tanpa mendengarkan suara Tuhan yang ingin mengungkapkan kehendaknya kepada kita. Ia ingin kita mendengarkan apa yang Ia ingin sampaikan kepada kita. Dan dalam pemuritan ini, kita belajar mengenai firman Tuhan dan renungan-renungan yang sangat baik, dan yang terpenting, kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya sendiri belajar untuk memahami dan mempraktekkan kehendak Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan saya, baik itu dalam relasi, aktivitas, pelayanan, dan lain-lain dalam keseharian saya. Semua pelajaran yang dipelajari dalam pemuritan Kambium ini membantu saya untuk memusatkan hidup saya pada Kristus dan untuk semakin mengasihi Dia. Di saat yang sama pun, saya semakin tergerak untuk menyenangkan hatinya dengan melayani Dia. Melalui pemuritan Kambium ini, saya belajar untuk semakin mengenal dan mengasihi Kristus. Kita tidak harus memiliki pemahaman Alkitab yang sangat dalam untuk mengikuti pemuritan ini. Justru, kita yang masih banyak kelemahanlah yang seharusnya mengambil kesempatan untuk diproses dalam pemuritan ini. Mungkin dalam prosesnya ada banyak keraguan, ada banyak hambatan, tantangan, atau banyak godaan. Namun Tuhan pasti akan menolong dan kita akan keluar sebagai pemenang saat kita berhasil melewati proses untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan semakin diproses untuk berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah melalui Kristus. Sekian kesaksian saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudari Karissa yang telah bersaksi. Biarlah melalui kesaksiannya boleh menguatkan dan menolong kita untuk terus semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Bersama Bapak Ibu, saya undang semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius. Kita pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.